Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hati saya bersuka cita sekali berjumpa dengan saudara semua. Karena ini adalah saatnya kita bersama-sama mendengarkan langsung dari Tuhan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Karena selama ini kita dituntun oleh kemitraan bersama dengan Roh yang Kudus. Dan firman yang dibawa oleh Roh Kudus itu benar-benar membukakan mata kita, memberikan kepada kita pengertian yang baru, dan membawa kita kepada langkah hikmat untuk kita bisa menggenapkannya. Mari saja kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami untuk kami selalu mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa berbicara kepada kami. Hari ini kami mau duduk dekat kaki-Mu. Mau mendengarkan apa yang Kau perkatakan kepada kami. Terima kasih karena Engkau meluruskan jalan kami. Terima kasih karena Engkau memberikan jalan untuk kami bisa mencapai kesuksesan, kepastian, dan berhasil sampai tujuan yang Tuhan telah tetapkan buat kami. Bapak, terima kasih untuk pemahaman tentang baptisan Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Hari ini kami mau mendengarkan apa yang Kau perkatakan kepada kami. Kami siap bagi Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara penting sekali tahapan-tahapan yang perlu saudara alami di dalam baptisan Roh Kudus. Dan tahapan itu bisa dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri yang ada di dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak perlu meragukan lagi bagaimana, apakah itu membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama itu tergantung pada hidup saudara. Paulus, dia bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus pada hari-hari yang secepatnya sejak dia bertobat di jalan lurus menuju ke Damsyik. Hari ini saya ingin melanjutkan lagi tentang pemahaman saudara tentang baptisan Roh Kudus. Tapi ini lebih banyak untuk memberikan kepada saudara pemahaman yang lebih dalam lagi supaya saudara bisa mengerti, saudara memiliki kerinduan yang besar untuk saudara bisa mengalaminya. Kalau kita melihat saudara, penting sekali baptisan Roh Kudus itu lebih menekankan pada pengalaman. Ini pengalaman dan bukan pemahaman. Meskipun pemahaman dibutuhkan, tetapi pengalaman itu sangat mengambil kontribusi yang terbesar untuk supaya saudara benar-benar bisa juga memahami secara utuh. Jadi Allah mengirimkan Roh Kudusnya bukan supaya saudara mengerti, tetapi Allah mengirim Roh yang Kudus menenggelamkan hidup saudara di dalam kuasa Roh Kudusnya adalah supaya saudara bisa mengalami apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dialami oleh Yesus. Sebagai manusia, saudara juga bisa mengalaminya. Nah, saya ingin kita sama-sama melihat lebih dahulu adalah 2000 tahun yang lalu ketika gereja Tuhan lahir di dunia ini, dia lahir dengan karakteristik yang sangat unik sekali. Saudara bisa menyebutkan bahwa diri saudara adalah orang percaya, tetapi ingat ketika kelahiran gereja yang merupakan kumpulan daripada orang percaya 2000 tahun yang lalu, ketika gereja itu lahir dengan ditunjukkan oleh Allah jalannya, polanya betul-betul dengan karakteristik yang sangat unik sekali. Saya mengajak kita untuk bisa melihat lebih dahulu di dalam Efesus pasal yang pertama. Bagaimana gereja itu lahir. Saya ingin kalau ada ibu-ibu di sebelah saudara yang pernah melahirkan anak secara normal, bukan melalui sesar, bisa bertanya pada mereka, ketika seorang ibu pada umumnya melahirkan seorang bayi secara normal, ditanya bagian mana dulu yang datang dan keluar dari rahim ibu tersebut, tentu akan berkata kepalanya dulu. Mungkin ada di antara saudara berkata, oh saya tidak, saya lahir sungsang. Terserah, saudara merupakan oknum lain lah menurut saya. Saudara tidak bisa disamakan sebagai contoh apa yang saya mau katakan ini. Saudara adalah makhluk yang lain.
Mungkin karena sesuatu hal saudara terpaksa dilahirkan dengan sungsang kaki lebih dahulu dan itu sangat berisiko. Tetapi saya ingin memberikan gambaran tentang sesuatu yang normal dan yang wajar saja. Kelahiran itu adalah selalu dimulai dengan kepala. Nah, Alkitab menuliskan pada kita bahwa kelahiran daripada gereja itu selalu dimulai daripada kelahiran kepalanya sendiri. Kepala gereja adalah Kristus sendiri. Dan itu sebabnya saya katakan kepada saudara, 2000 tahun yang lalu gereja Tuhan itu lahir dengan karakteristik yang unik. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat ayat yang pertama dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Efesus pasal yang pertama ayat yang Efesus pertama ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, berarti dia adalah kepala, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Alkitab menuliskan pada kita bahwa Yesus itu adalah kepala jemaat. Saudara tidak bisa berbantahnya. Yesus adalah kepala jemaat dan dia lahir 2000 tahun yang lalu. Berarti ketika kepala lebih dahulu, bukan kaki lebih dahulu, kepala lahir lebih dahulu, maka pada saat itu sebenarnya secara legal di mata Allah itu lahirnya gereja. Saya ulangi, itu adalah lahirnya gereja. Jadi gereja lahir dengan cara yang unik dari 2000 tahun yang lalu. Yesus adalah kepala gereja. Jadi saudara tidak bisa berbantah bahwa Yesus itu akhirnya menjadi kepala gereja. Bukan, Yesus adalah kepala gereja. Dia adalah kepala jemaat. Dialah yang sulung. Dia adalah kepala gereja. Jadi dengan cara yang sangat unik sekali, 2000 tahun yang lalu, gereja Tuhan itu lahir dengan karakteristik yang unik. Dengarkan saya, karakteristik yang unik daripada kelahiran gereja ini, saya ulangi, karakteristik yang unik daripada kelahiran gereja ini, itulah yang memberikan kemampuan ilahi, kemampuannya Allah kepada gerejanya. Saya ulangi, kemampuan ilahi kepada gerejanya, yaitu melalui proses yang disebut dengan pemberdayaan ilahi. Jadi pemberdayaan ilahi tersebut itu membuat gereja akhirnya terbukti bisa menjungkir balikan dunia kehidupan yang ada pada masa itu. Bisa dijungkir balikan. Jadi saya ulangi sekali lagi, bahwa karakteristik yang unik daripada gerejanya ini, bukankah kita sedang membahas topik tentang baptisan Roh Kudus? Ini sangat penting, atau hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ya, saya ingin bercerita lebih dahulu tentang karakteristik lahirnya atau munculnya gereja. Yesus disebut di sini adalah kepala gerejanya. Kepala gerejanya 2000 tahun yang lalu. Ketika gerejanya itu lahir dengan karakteristik yang unik sekali. Karakteristik yang unik ini memberikan selanjutnya, memberikan kemampuan ilahi kepada gerejanya. Jadi gereja itu adalah kehidupan dengan kemampuan ilahi. Dia berjalan dengan kemampuan ilahi. Oleh karena apa? Oleh karena selalu terjadi pemberdayaan. Saya ulangi, pemberdayaan ilahi dalam kehidupan gereja. Tidak peduli, saya ulangi. Tidak peduli kapan kau lahir baru, tetapi kalau engkau sudah terhisap ke dalam gereja, hisap masuk ke dalam gereja, sama seperti Paulus, hanya beberapa hari dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, terhisap kepada gereja. Tidak peduli
akan terjadi suplaian pemberdayaan ilahi yang langsung dari surga kepada kehidupan saudara. Jadi pemberdayaan inilah yang disiapkan oleh Allah untuk menjungkir balikan dunia kehidupan. Termasuk, saya katakan pada saudara, termasuk yang sering terjadi selama ini di dunia adalah kebalikannya. Apa yang disebut dengan pelatihan bagi orang gereja untuk masuk ke dunia politik, untuk masuk ke dunia bisnis, untuk masuk ke dunia pemerintahan. Itu adalah aspek yang sebenarnya itu aspek dunia. Itu adalah cara dunia, cuman dirohanikan saja. Saya mau beritahu pada saudara, engkau harus bisa memahami karakteristik lahirnya gereja 2000 tahun yang lalu itu sangat unik sekali. Sangat spesifik sekali. Saudara bisa lihat, gereja lebih mudah diberdayakan. Kalau kau baca dari ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang bekerja. Dikatakan, what is the exceeding greatness of his power toward us who believe. Yang bekerja bagi kita. Kuasa, jadi ada pemberdayaan di dalam kehidupan gerejanya. Nanti kita akan lihat bagaimana kisahnya ketika Yesus baru hadir di dalam rahim ibunya Maria. Jadi saudara bisa lihat semua aspek dunia itu bisa dijungkir balikan oleh gerejanya. Aspek politik, aspek pemerintahan, aspek sosial, kesehatan, ekonomi, bisnis, apa saja, keamanan, teknologi. Dan ini terbukti. Saya katakan terbukti. Dengan kemajuan teknologi yang masih sangat minim. Iptek yang sangat minim saja. Saudara bisa melihat apa yang telah dilakukan gereja pada mula-mulanya. Hanya dalam 200 sampai 300 tahun saja. 200 sampai 300 tahun saja. Saudara bisa lihat dunia dijungkir balikan oleh Injil. Mari kita mulai bercerita tentang karakteristik kelahiran gereja ini. Jadi gereja lahir 2000 tahun yang lalu itu tidak lahir secara natural. Tetapi dia memakai orang-orang yang alamiah. Jadi sebenarnya kelahiran atau munculnya gereja 2000 tahun yang lalu itu sebenarnya sudah supranatural. Kenapa dibilang supranatural? Karena mereka tinggal di dalam alam natural, tetapi yang terjadi adalah area hanya jangkauan Allah. Itu sebabnya saya mau katakan pada saudara. Ingat saudara, ini perlu untuk saudara bisa melihat Matius pasal yang ke-16. Mari kita lihat Matius itu sebabnya. Semua pintu gerbang neraka, seluruh kekuasa setan, semua pekerjaan musuh tidak mampu bertahan melawan gereja. Kenapa? Karena gereja lahir dengan cara yang unik, bukan secara alamiah. Meskipun pribadi-pribadinya adalah natural. Mari saja kita untuk bisa melihat Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ketika kelahiran gereja sebagai kepala gereja lebih dahulu, disitulah lahirnya gereja. Banyak orang bertanya pada saya, Bapak, kapan gereja lahir? Ketika turun Pentakosta. Itu menurutmu? Menurut saya lain. Kalau gitu Yesus bukan kepala gereja. Karena kepala dan tubuh tidak bisa dipisahkan katanya. Kalau begitu kapan Yesus lahir? Yesus lahir dari rahim Maria. Disitulah lahirnya gereja. Gereja tidak lahir secara alamiah. Lukas 1 ayat 26. Saudara jangan terkecoh dengan kata yang mengatakan gereja mula-mula. Itu dimaksudkan adalah suatu kumpulan gereja di bumi. Tapi bukan gereja Tuhan.
Dimaksud gereja Tuhan adalah kepalanya dulu. Lalu kemudian tubuhnya. Jadi yang dimaksud adalah gereja mula-mula adalah tubuh Kristusnya. Mulai acting. Mulai melakukan tindakan. Itu maksudnya. Jangan keliru. Kalaupun saya mengucapkan gereja mula-mula, ini maksud adalah pada waktu di bawah pelayanan bersama dengan 12 murid tanpa Yesus yang sudah naik ke surga. Lukas pasal 1 ayat 26. Ayat banyak tapi tidak terlalu panjang. Dalam bulan ke-6 ayat 26, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saya mau beritahu pada saudara, ya saudara yang belum tahu, ini ada di bumi. Jadi bukan ada di sorga ini, Galilea, Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud, nama perawan itu Maria, ini manusia. Ketika malaikat itu masuk, nah yang datang ini adalah makhluk roh. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Salah satu manifestasi, salah satu investasi yang dikerjakan oleh penguasa dunia ini di dalam kehidupan siapa saja yang mengikut Tuhan ataupun dalam kehidupan manusia adalah ketakutan. Allah harus menunjukkan dulu apa ketakutan hidup saudara. Baru Allah bisa melanjutkan pekerjaannya di dalam hidup saudara. Dia bilang ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ini cukup berat. Maria tidak akan sanggup untuk melakukan pekerjaan ini. Bagaimana mendudukan dia di tahta sementara yang memerintah adalah kekaisaran Roma. Dengan semua tentaranya di bawah Pontius Pilatus. Bagaimana dia akan bisa melawannya? Ini adalah area, Allah harus menunjukkan adalah area yang hanya Allah saja yang bisa menjangkaunya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Allah harus mengubah cara berpikirmu. Itu penting buat saudara. Karakteristik daripada gereja, lahirnya gereja adalah tidak secara alamiah. Gereja lahir dengan cara yang unik. Banyak Allah harus membenahi supaya betul-betul gereja itu bisa lahir. Ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan," maksudnya kepada Maria, "dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Luar biasa. Elisabet tahu dalam rahimnya Maria itu adalah Tuhan. Maria mengandung pada saat ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kapan malaikat meninggalkan engkau? Setelah engkau memang telah terbebas dari segala macam
hal-hal yang membuat engkau terbelenggu. Saudara bisa pahami apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini. Jadi saudara bisa lihat Allah mengunjungi Maria. Menyatakan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang putra Allah yang maha tinggi. Saudara bisa tahu apa yang dilakukan Allah pertama kali. Ketika Tuhan mendatangi Maria. Dan dia harus menghancurkan lebih dahulu seluruh kekuatan yang ada pada diri Maria. Yang kedua yang dia lakukan adalah menghardik segala ketakutan. Semua unsur yang menyebabkan ketidakberdayaan Maria. Ketakutan. Saudara juga demikian. Jadi Allah ketika melahirkan gereja pada mulanya. Gereja 2000 tahun yang lalu. Adalah dengan cara yang unik. Yaitu dengan menghancurkan semua kekuatan unsur-unsur yang berasal dari dunia ini. Apa saja yang melekat pada hidup saudara. Jadi saudara bisa lihat, Maria sendiri bertanya, bagaimana aku bisa hamil? Aku belum bersuami, aku belum bersetubuh, aku belum melakukan hubungan intim bersama dengan kekasihku Yusuf, karena kami tetap menjaga kekudusan. Karena kami ada berencana kami akan menikah. Sesudah itu baru kami bisa hamil. Itu adalah sesuatu hal yang rutin atau lumrah terjadi secara alamiah. Kalau orang kawin, kalau orang menikah, lalu tentu dong pasti bisa punya kans untuk punya anak. Itu yang ada di pikiran Maria. Allah selalu tahu bagaimana membereskan hidup saudara. Supaya saudara terhisap, termasuk ke dalam yang disebut dengan gerejanya. Sama seperti 2000 tahun yang lalu. Ketika lahirnya gereja sangat unik. Begitu juga dia memasukkan saudara kepada bilangan gerejanya. Saya ulangi. Dia memasukkan saudara kepada bilangan gerejanya adalah dengan cara yang sama juga. Dia hardik segala ketakutan. Dia hancurkan segala kekuatan lahiriah saudara. Lalu kemudian ada kuasa yang kuat dari Tuhan yang mulai menghancurkan ketakutan dirimu. Mengapa? Karena Allah ingin bekerja melalui hidup kita. Maka dia bekerja dengan caranya yang misterius. Saya ulangi, dengan caranya yang misterius. Mengapa? Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan apa? Jalan Tuhan, jalanku bukanlah seperti jalan manusia. Seperti langit dan bumi. Seperti itu jauhnya perbedaannya. Apa yang ada pada dirimu? Kalau engkau mengandalkan apa yang ada pada dirimu, itu sangat berbeda jauh dengan Tuhan. Allah lebih dahulu harus menghancurkan. Saya ulang, Allah harus menghancurkan lebih dahulu apa yang ada, yang kau andalkan dalam dirimu. Supaya apa? Supaya kekuatan Tuhan ini, itu menjadi sepenuhnya kau nikmati, engkau miliki dalam kehidupan. Dan kau bisa bergerak. Dengan dan melalui kekuatan itu. Saya sudah sampaikan kepada saudara beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Minggu lalu saya ulang-ulang. Bahwa Allah bekerja, Roh-Nya yang kudus bekerja di dalam hidup saudara. Itu seperti angin. Yohanes 3, ayat 3, ayat 5, ayat 8 sampai ayat 8 menyatakan seperti itu. Seperti angin. Engkau bisa melihat terjadi perubahan. Saya ulang, engkau bisa melihat terjadi perubahan. Maria mengetahui dari Elizabeth mungkin bahwa dia sedang hamil. Amin. Mengapa? Karena Elizabeth lebih dulu dijamah oleh Tuhan. Bukan Zakaria. Zaman dulu Tuhan. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu sangat misterius. Dia bekerja seperti angin. Nah, ketika gerejanya lahir di bumi ini, maka yang pertama kali saudara bisa lihat, ada kuasa yang kuat pertama kali dari Tuhan yang menghancurkan semua kekuatan dan ketakutan yang melekat
pada manusia. Mengapa? Karena Allah ingin bermitra dengan manusia dan Allah tidak ingin bermitra dengan yang lain. Jadi, berikutnya saudara lihat, sebelum Tuhan memakai saudara, maka dia akan hancurkan dulu setiap roh ketakutan pada dirimu. Mengapa? Karena setiap roh ketakutan ini akan menghalangi engkau untuk masuk ke satu alam yang baru yang disebut adalah supranatural. Itu sebabnya sangat penting roh ketakutan ini. Boleh saya sampaikan sesuatu? Ini sebagai tambahan buat hidup saudara. Mengapa? Gabriel tahu persis. Dia mengatakan, jangan takut hai Maria. Karena apa? Ketakutan yang dimiliki oleh Maria itu menjadi penghalang untuk dia memahami rencana Allah. Itu sebabnya saudara bisa lihat, setelah ketakutan dia mulai agak reda, kita masih bisa melihat manifestasi sisa daripada ketakutan Maria itu. Saudara tahu apa itu? Aku belum bersuami. Dia sulit memahami bahwa yang berkata itu adalah Allah yang maha tinggi. Tetapi kemudian ayat 37-nya, ketika Gabriel mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah cara Allah untuk membawa engkau, bukan hanya melenyapkan roh ketakutan, tetapi membawa engkau kepada pemikiran untuk engkau setuju, sejalan, sepakat dengan jalannya Tuhan ataupun caranya Tuhan. Makanya Maria menjawab, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Langsung malaikat pergi. Kedua hal ini penting buat saudara. Jadi Maria jangan takut. Sebab sesuatu akan terjadi padamu. Dan jika pengalaman ini terjadi, maka katanya, kau harus memberi nama Yesus. Sebab, kata malaikat Gabriel, kita sudah membacanya. Dia akan lahir. Saya ulangi. Dia akan lahir. Saya ulangi. Dia akan lahir. Secara biologis darimu. Tapi dia akan disebut anak Allah. Amin. Saya ulangi. Dia akan lahir daripadamu. Ini akan terjadi. Dia akan lahir secara biologis. Tetapi dia akan disebut anak Allah. Allah menyebutkan natural dan supranatural. Ini akan menghancurkan semua cara berpikirmu. Saya ulangi, ini akan menghancurkan semua cara berpikirmu. Akan dihancurkan oleh Allah. Semua kekuatan daya pikirmu, pemahamanmu dihancurkan oleh Allah. Dia akan lahir secara biologis darimu, tetapi dia akan disebut anak Allah. Mari bertanya, bagaimana semuanya ini terjadi padaku? Allah jelaskan, Roh Allah, mari kita lihat ayatnya yang ke-35. Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Oke. Apa yang dikatakan oleh Gabriel? Allah menjelaskan begini. Roh Allah yang hidup dan kuasa Allah, dua hal akan datang turun atas hidupmu yang membuat
itu terwujud. Membuat apa yang terwujud? Membuat dia akan lahir secara biologis, tapi dia akan disebut anak Allah. Kedua hal ini, Roh Allah, kuasa Allah akan membuat Maria bisa menjangkau area yang hanya bisa dijangkau oleh Allah saja. Perhatikan baik-baik. Saat Roh Allah turun dan mendatangi Maria, maka Maria hamil. Saat kuasa Allah dibawa oleh pribadi Yesus dalam janinnya, maka kuasa Allah itu akan mencetak Yesus menjadi anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan, kita sedang membahas apa, saudara? Kita sedang membahas mujizat yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika gereja Tuhan lahir. Perhatikan baik-baik. Saya ingin kita lihat nanti beberapa ayat. Perhatikan baik-baik. Mujizat terbesar di dunia bukan ketika Yesus mati di kayu salib. Mujizat terbesar di dunia adalah kelahiran gereja. Dan ini sangat bergantung kepada kepala gereja itu sendiri, yaitu Yesus. Jadi seluruh sorga itu ketar-ketir, gemetar, menantikan apakah Yesus akan tetap taat sampai dia naik ke sorga, karena dia sudah dinobatkan sebagai kepala gereja. Itu sebabnya detik yang menegangkan adalah ketika dia mati di kayu salib. Ini penting buat saudara. Jadi saya ulangi sekali lagi. Saat Roh Tuhan Allah turun mendatangi Maria, maka Allah membuat dia hamil. Sejak saat benih itu ada, dibawa oleh Roh Kudus, maka beserta dengannya kuasa Allah untuk menjadikan dia anak Allah yang maha tinggi. Jadi dengarkan, gereja tidak lahir karena organisasi. Gereja tidak lahir karena pendidikan. Gereja tidak lahir karena denominasi. Itu sebabnya gereja tidak lahir dari orang Farisi. Gereja tidak lahir dari kekatolikan. Itu sebabnya gereja sangat berkuasa. Saudara bisa lihat kekuatan gereja yang disebut gereja, yang lahir dari organisasi, yang lahir dari pendidikan teologi, yang lahir dari denominasi demi denominasi, tetap bisa diporak-porandakan sama iblis. Jadi jelas itu bukan gereja. Itu sebabnya gereja lahir dengan cara yang unik, dengan cara yang luar biasa. Maka disebut ada mujizat terbesar di dunia ini adalah kelahiran gerejanya. Makanya gerejanya sangat berkuasa di alam roh dan juga di alam nyata, alam natural. Efesus 1 ayat 22 dan 23 kita sudah membacanya. Gereja yang dimaksudkan adalah bukan kepalanya lagi, tapi adalah tubuh Kristus.
Kita harus bisa mengerti bahwa gereja harus bisa membuktikan bahwa gereja itu sangat berkuasa. Karena lahirnya begitu luar biasa. Bagaimana caranya? Kau buktikan dari hidupmu bahwa engkau membawa tujuan Allah. Dan tujuan Allah yang kau bawa, engkau praktekkan dengan kuasa, dengan pemberdayaan ilahi yang dialirkan Tuhan kepada kehidupan gerejanya. Sehingga banyak jiwa bisa diselamatkan. Dan mungkin dari antara jiwa-jiwa tersebut, itu ada yang bernama Saulus berubah menjadi Paulus. Itu luar biasanya gereja. Mereka memiliki kekuatan yang besar sekali di alam roh dan di alam nyata. Dia bisa mengubah orang. Itu kehebatan gereja. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang dilahirkan di dalam diri kehidupan orang-orang yang disebut gereja. Itu adalah berasal daripada roh Allah. Dan roh Allah itu seperti angin. Kau bisa melihat perubahannya. Pohon bergoyang, perubahannya. Tapi engkau tidak bisa mengertinya. Mungkin kau bisa mengertinya, tapi engkau tidak bisa melihatnya. Karena itu misterius. Yohanes 3 ayat 16. Hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa. Saya ingin beritahu pada kalian semua. Kalian yang sudah mulai berhenti. Tidak lagi memiliki hati. Mungkin hatimu sudah berpikir bahwa aku yang penting sekarang terlibat dalam pelayanan. Bukan itu. Ingat, kau harus bisa membuktikan bahwa pemberdayaan ilahi, aliran kuasa Allah itu tetap nyata pada hidupmu dengan engkau menyelamatkan mereka yang terhilang. Tidak perlu engkau harus memberitakan itu setiap hari. Tapi engkau bisa membuat perubahan demi perubahan di setiap jiwa-jiwa. Setiap orang. Hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa. Itu sebabnya dia pakai gerejanya. Karena apa? Dia hanya alirkan kekuatan. Kekuatan yang hanya ada pada Allah saja. Yaitu kekuatan yang disebut hanya bisa dijangkau oleh Allah. Itu hanya kepada gerejanya. Tapi saudara bisa lihat sekarang apa yang terjadi. 200-300 tahun yang lalu seluruh dunia bisa dijangkau oleh Injil melalui gerejanya. Faktanya sekarang belum separuh penduduk dunia itu belum pernah mendengar tentang Yesus. Belum pernah mendengar tentang Yesus. Saudara bisa bayangkan, berarti ada yang salah dengan kehidupan yang disebut, yang mereka menyebut dirinya adalah gereja, atau mereka menyebut dirinya adalah saksinya. Padahal 300 tahun setelah matinya Yesus, setelah Yesus terangkat, maka semua bangsa yang dikenal pada masa itu telah mendengarkan Yesus. Karena apa? Karena bukan hanya melalui pemberitaan, karena pengaruh hidupnya gereja yang sangat memiliki kuasa ilahi dari hidupnya, dari perbuatannya. Itu sebabnya Yesus sebagai kepala gereja telah datang ke dunia ini dalam wujud manusia. Berarti target Tuhan, praktek daripada bahwa saudara adalah kehidupan gereja, dialirkan oleh kuasa-kuasa ilahi dalam hidup saudara. Saudara, prakteknya adalah, bisakah saudara, sekeliling saudara mengalami perubahan? Yesus sebagai kepala gereja datang sebagai manusia, dalam wujud sebagai manusia. Dan dia berhasil melewati semua keterbatasan manusia, semua pembatas-pembatas bagi manusia. Waktulah, tempatlah, Yesus bisa melewati semuanya itu. Mengapa? Saudara harus tahu apa kuncinya.
Tidak berapa lama. Sejak Yesus duduk di tahta. Saya ulangi sekali lagi. Tidak berapa lama. Sejak Yesus duduk di tahta di sorga. Kaisar Roma Konstantin berlutut di bawah salib. Yang sebelumnya dia membunuh banyak orang percaya. Melempar ke stadion untuk dimangsa singa-singa. Akhirnya berlutut di bawah salib Kristus. Sejak itu seluruh Roma menjadi Kristen. 200 tahun saja gereja 2000 tahun lalu bisa menjungkir balikan dunia. Tapi pada masa sekarang kehidupan gereja rajin. Hari Senin ada ibadah di gereja itu. Hari Rabu ada terdengar, ada doa, ada pujian, ada khotbah. Hari Jumat ada, hari Sabtu ada, hari persiapan bagi para pelayan. Hari Minggu 4 kali, 3 kali ibadah, 2 kali ibadah, atau hanya 1 kali ibadah, selalu ada. Tetapi orang-orang yang ada di tikungan jalan dekat gereja tersebut tidak mengalami perubahan. Preman tetap menjadi preman. Ada sesuatu yang tidak bisa dialirkan. Ada sesuatu yang tidak bisa ditebarkan dari kehidupan orang-orang di gereja tersebut. Mereka hanya hidup untuk menikmati diri mereka sendiri. Kita harus mencari tahu rahasianya, saudara. Apa sebabnya gereja mula-mula bisa memutarbalikkan dunia, tetapi gereja pada masa sekarang untuk memenangkan satu kota kecil saja sulit sekali. Padahal ada televisi, ada pesawat terbang, ada radio, ada teknologi IT, dan bahkan dulu tidak ada Alkitab, sekarang banyak Alkitab. Sekarang Alkitab tinggal dilihat di satu perangkat. Tapi mereka 2000 tahun yang lalu dengan teknologi yang sangat minim dan terbatas, ilmu pengetahuan yang minim dan terbatas, mereka bisa mencapai dunia. Bayangkan saudara memiliki Alkitab, tapi jangankan mencapai dunia, mencapai ujung jalan rumahmu saja, engkau tidak bisa. Mereka saja hanya mengenal bahwa engkau adalah sebagai orang baik. Mereka tidak tahu bahwa engkau adalah sebagai orang benar. Banyak orang hidupan seperti itu. Mereka tanpa Alkitab mereka bisa mencapai dunia. Mereka menjungkir balikan dunia. Di Alkitab hanya ditulis bahwa sida-sida dari Ethiopia, bendahara Sri Kandake, itu yang bisa membeli Alkitab Yesaya, kitab Yesaya, membawa pulang dari Yerusalem kembali ke negerinya. Karena dia orang kaya. Bayangkan murid-murid Yesus. Mereka bukan orang kaya. Alkitab hanya ada di sinagoge. Itu pun hanya bisa dibaca. Harus diberi izin. Dan membacanya bergiliran. Tapi saudara memiliki Alkitab. Gereja mula-mula memiliki karakteristik yang unik. Dan jangan sampai hari ini. Jangan sampai terjadi. Saudara kehilangan karakteristik yang unik itu. Sebab karakteristik yang unik dari gereja mula-mula, gereja 2000 tahun yang lalu, adalah karakteristiknya adalah kemampuan ilahi. Amin. Saya ingin kalian melihat apa sih sebenarnya rahasia dari gereja yang mula-mula. Kita akan mulai di sini perjalanan kita. 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu.
Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain, dikatakan selain daripada Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus tidak datang ke Korintus dengan perkataan yang indah, yang memikat, dengan hikmat manusia atau filosofi manusia atau filosofi dunia. Filosofi dunia bagus. Rajin nabung, cepat kaya. Oh, itu filosofi dunia. Rajin belajar, akan sukses. Itu filosofi dunia. Dengarkan saya. Jika ada orang yang bisa melakukan seperti ini dengan menunjukkan kecerdasannya saja dan memanifestasikan keyakinan lahiriah mereka, menunjukkan kelahiran, keyakinan, bisa dibilang mental lahiriahnya, memiliki mental yang kuat dan menonjolkan sebagai pribadi yang berhasil, yang bisa meyakinkan orang. Ingat, menurut 1 Korintus 2, Paulus menulis kepada jemaat Korintus, dia tidak bisa lakukan seperti itu. Dia bilang, aku datang dalam kelemahan, ketakutan, gentar. Tapi dia punya satu modal yang kuat. Saya ingin kalian melihat apa yang membuat dia terus melanjutkan kepada jemaat di Korintus. Dia menulis kepada jemaat Korintus. Beberapa kali dia pergi ke Korintus. Dia membesarkan gereja di sana. Menjadi gereja yang dahsyat. Sesuatu terjadi pada saat gereja mula-mula bergerak. Yaitu gereja mula-mula. Dia ambil contoh seperti Paulus ini. Dia membawa sesuatu dalam hidupnya. Melampaui dunia natural. Paulus berkata, aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata hikmat, kata-kata indah, kata-kata memikat, filosofi dunia yang ditunggu oleh kalian. Tidak. Dengarkan saya. Kalau saudara pergi, dengarkan. Kalau saudara pergi ke tengah-tengah orang, di mana di sana banyak kumpulan orang pandai, orang berhasil seperti jemaat Korintus, seperti orang-orang di Korintus, orang-orang yang sukses, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan gereja. Dan kalau saudara datang ke sana dengan kalimat seperti yang dikatakan Paulus dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, sampai ayat yang ketiga, dengan takut dan gentar, saya yakin engkau akan menghadapi peperangan yang luar biasa sekali dari orang-orang yang mau mendengarkan kau. Orang akan merendahkan kau, orang akan meniadakan kau, orang akan mencibir-bibirkannya engkau. Tetapi mengapa Paulus baru 2 pasal dia bercerita pada waktu pertama kali dia datang kepada jemaat di Korintus, datang ke Korintus, dia bisa menunjukkan bahwa dia berhasil kemudian. Dengarkan saya. Ketika engkau ingin mengadakan perubahan, membawa kuasa ilahinya Allah di dalam dirimu sebagai gerejanya. Dengarkan saya, engkau sedang pergi menuju kepada peperangan yang sebenarnya terhadap setan. Itu sebabnya engkau harus bisa menunjukkan
bahwa engkau tidak membawa kekuatan kedaginganmu. Engkau tidak membawa kekuatan alamiahmu. Saya sudah sampaikan minggu-minggu yang lalu bahwa titik area kemenangan si jahat adalah di darah dan daging. Efesus 6 ayat 12. Itu jelas dengan tegas. Itu sebabnya engkau harus datang dengan membawa kelemahan. Seperti Paulus katakan ini. Bukankah kita sedang membahas tentang rahasia bagaimana gereja 2000 tahun yang lalu bisa menjungkir balikan dunia ini. Jadi kita sedang membicarakan bagaimana saudara masuk ke tengah-tengah pertempuran yang sengit. Ini bukan pertempuran biasa, ini pertempuran yang sengit. Dan peperangan ini bukanlah peperangan yang bersifat alamiah. Itu sebabnya engkau tidak boleh membawa peralatan senjata alamiah. Engkau tidak boleh membawa pendidikanmu. Engkau tidak boleh membawa kekuatan keuanganmu. Engkau tidak boleh membawa kehebatan organisasimu. Ingat, ini peperangan bukan bersifat alamiah. Tetapi mengapa mereka yang menyebut dirinya gereja pada masa ini, denominasi pada masa ini, tetap membawa senjata itu. Sehingga mereka mudah dikalahkan di mana-mana. Yang mereka bisa lebarkan adalah, mereka bisa membuka cabang di mana-mana. Mereka buka, tetapi mereka tetap tidak bisa mengubah kota dan bangsa. Ingat, Alkitab menentang ketidaktahuan. Bukan berarti Alkitab menentang pendidikan. Alkitab menentang kemasabodohan atau ketidakberpengetahuan. Apalagi untuk perkara-perkara rohani. Alkitab menentang itu. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa, bahasa Inggrisnya, hancur karena miskin pengetahuan atau tidak berpengetahuan. Di Ayub 36 ayat 12. Ayub 36 ayat 12. Tetapi jikalau mereka mendengar, jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Kalau mereka tidak tahu, tidak mau mendengar, mereka akan mati. Jadi umatku binasa karena tidak tahu, karena tidak berpengetahuan. Bukan berarti kita, gereja Tuhan, harus menolak pendidikan, menolak ketidaktahuan. Bukan itu. Ini bukan masalah untuk meremehkan soal kecerdasan. Tapi itu hanya untuk membuat kita tertantang. Masuk ke dalam perspektif nilai dari apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kepada Korintus. Paulus berkata bahwa ia tidak datang ke Korintus dengan kata-kata yang memikat. Dari hikmat manusia. Tetapi Paulus tahu begitu banyak tentang perkara natural. Dia tahu banyak perkara natural. Hal-hal yang alamiah. Dia seorang yang pandai. Dan tahu serta mengerti bahwa betapa kecil nilainya hal-hal yang natural itu menolong dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan melalui panggilannya untuk dilakukan. Saudara mengerti sekarang? Itu sebabnya dia tidak mau mengandalkan hal-hal yang natural. Karena apa? Karena hal-hal yang natural itu terlalu kecil nilainya. Terlalu sedikit membantu dia untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan melalui panggilannya. Makanya dia tidak mau mengandalkan kehebatan bercakap dia. Ingat, waktu Paulus datang ke Korintus, Paulus katakan, mereka banyak yang tegar tengguk,
berhati batu, keras. Bahkan mereka merasa lebih pintar. Karena mereka memang benar memiliki kepintaran. Mereka S1, S2, S3. Mungkin kalau ada S berikutnya, sarjana yang lebih tinggi. Mereka sarjana, profesor mereka. Mereka memiliki kepandaian seperti itu. Paulus tahu, makanya dia takut dan gentar. Kenapa? Karena kalau aku nilai dengan kekuatan natural, gak berimbang aku. Tapi saat dia datang, dia tahu hal apa yang harus disampaikan. Mereka belum tahu siapa Yesus sebenarnya. Jadi Paulus ke sana tidak membawa kemampuan pendidikannya. Meskipun dia adalah seorang Farisi. Mari kita lihat. Dia tidak membawa kemampuan agamawinya. Filipi pasal 3. Mari kita lihat Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya. Ada alasan. Pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Tepat waktu. Karena harus hari ke-8. Dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Raja pertama. Dan ingat. Benyamin diberi makan oleh Yusuf 5 porsi. Yang lainnya 1 porsi. Orang Ibrani asli. Betul. Tidak ada campuran. Tidak ada Yunani. Sama seperti kayak Timotius. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Semua hal lahiriah. Tapi Paulus tidak mau membawa ini semua. Karena dia tahu. Kalau dia bawa ini. Dia tahu itu tidak akan menolong dia menyelesaikan pekerjaan. Karena Roh Kuduslah yang memimpin dia untuk pergi ke Korintus. Apa yang Paulus bawa? Paulus tahu. Mereka tidak tahu Yesus sebenarnya. Bukan berarti mereka, orang Korintus bukan berarti mereka tidak tahu Yesus. Mereka tidak tahu Yesus sebenarnya. Sama seperti kayak kalian juga. Banyak di antara kalian juga yang tidak tahu Yesus sebenarnya. Hanya tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Tapi tidak bisa menguraikannya. Dia juru selamat itu bagaimana? Apa yang Paulus bawa? Dia tahu apa yang dia mau sampaikan. Dia hanya akan menyampaikan semua yang berasal daripada Allah. Roh dan firman itu bekerja sama. Apa yang Paulus mau sampaikan? Mereka belum tahu Yesus secara benar. Itu sebabnya aku akan memberitahu mereka bahwa dia adalah pada mulanya adalah firman. Dia adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dia adalah firman itu telah menjadi manusia. Kalau begitu, itu yang dibawa oleh Paulus. Kalau begitu, berarti ada 2 hal yang harus dikerjakan Paulus kepada jemaat Korintus, kepada orang di Korintus. Yang pertama, Paulus harus bisa membuktikan bahwa dia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Dan firman itu menjadi manusia. Harus bisa membuktikan.
Saudara masih ingat beberapa minggu lalu saya sampaikan, harus bisa membuktikan. Yang kedua, dia harus bisa meyakinkan. Bahwa mereka orang Korintus. Meyakinkan bahwa itu kebenar. Menurut saudara, memberikan bukti, meyakinkan, pekerjaan siapa? Katakan, pekerjaan siapa? Roh Kudus. Amin. Kalau engkau berasal dari Medan dan kau ingin memberikan kabar baik, ingin mengubah kota Padang Sidempuan, tinggalkan pendidikanmu, tinggalkan kehebatanmu semua di kota Medan. Segera berangkat ke Padang Sidempuan dengan Roh Kudus. Karena hanya Dia yang bisa membuktikan. Yohanes 16. Saya mengajak saudara untuk saudara bisa melihat bagaimana ditenggelamkan oleh, dibaptis dengan roh dan api firman. Yohanes 16 dikatakan demikian. Ayat 8. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan kebenaran, akan memberikan bukti, akan terlihat buktinya bahwa itu benar. Akan kebenaran, maka dia disebut roh kebenaran. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi realita. Ini memberikan bukti. Ini meyakinkan. Jadi kata Paulus. Saudara masih ada di 1 Korintus pasal yang ke-2 tadi. Jadi kata Paulus, aku pergi ke Korintus supaya kamu tahu Yesus yang sebenarnya. Dia memang mati. Dia memang dikubur. Tapi kamu harus tahu. Makanya harus disertai dengan bukti. Bahwa kuburan tidak bisa menahan dia. Kamu akan tahu bahwa Yesus yang telah mati itu bangkit. Saya tahu persis mereka pasti akan berkata, Paulus, apa maksudmu? Supaya kami tahu. Supaya kamu tahu apa yang melatar belakangi, apa yang membuat Yesus tidak bisa ditahan oleh kuburan. Kuburan tidak mampu menahan dia. Supaya engkau tahu kuasa Allah yang mengerjakan semuanya itu. Itu sebabnya aku datang kepada engkau juga dengan kuasa yang sama. Aku datang untuk mendemonstrasikan, membuktikan dan meyakinkan kalian. Saya mengajak kalian untuk melihat dalam bahasa Inggrisnya. Ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dalam New King James Version, kata terakhirnya dikatakan, but in demonstration of the Spirit and of the power. Tetapi dengan dua hal ini, dengan demonstrasi dari roh Allah dan demonstrasi
kuasa. Tidakkah engkau ingat tadi karakteristik yang unik dari lahirnya gereja ketika Gabriel berkata kepada Maria. Maria berkata, bagaimana hal ini akan terjadi? Itu sulit sekali. Karena itu adalah daerah jangkauan yang hanya Allah saja yang sanggup bisa melakukan. Bahkan membangun kerajaan. Bagaimana aku yang wanita ini bisa membangun sesuatu, pengikutku, mengumpulkan para pengikut untuk menentang kekaisaran Roma yang memerintah, yang berkuasa pada saat itu. Bagaimana aku bisa membangun satu kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan di awal? Gabriel mengucapkan dua hal. Dia bilang Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah yang mati. Dua hal ini, roh dan kuasa. Kembali lagi Paulus juga mengatakan, aku datang kepada engkau hai orang-orang Korintus dengan demonstrasi daripada roh Tuhan, dari demonstrasi dari kuasa Roh Kudus. Apa artinya? Paulus datang sebagai gereja yang diberdayakan oleh Allah, dibangun oleh Allah. Roh Kudus, kuasa. Mari kita lihat sama-sama. Jangan tinggalkan dulu 1 Korintus pasal yang kedua. Mari kita lihat Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10. Ciri daripada gereja, Roh Kudus, kuasa. Kisah Rasul 10 ayat 38. Ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kepala gereja saja dia bergerak dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Paulus saja dia pergi ke Korintus dengan menanggalkan semua hal lahiriah. Lalu dia bercerita tentang Yohanes 1 ayat 1. Dia memperkenalkan Yesus supaya mereka tahu dengan benar Yesus yang adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dan firman itu menjadi manusia. Untuk menjelaskan itu, maka Paulus membuktikan, harus bisa memberikan bukti. Harus bisa meyakinkan. Itu saya sampaikan pada saudara. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus dan kuasanya. Dia bilang, dengan demonstrasi mereka diyakinkan. Kata-kata hikmat yang makin, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Amin. Kedua hal ini telah ditinggalkan oleh mereka yang menyebutnya gereja pada masa ini. Mereka tidak tahu bahwa Paulus tetap memberitakan di 1 Korintus 15 dengan Injil, Yesus telah mati, bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid, dan terakhir kepada aku dalam perjalanan ke Damsyik. Paulus tetap mengatakan, kubur tidak mampu menahannya.
dia tetap hidup. Dan Paulus juga sebenarnya menjelaskan, ketika Yesus sebelum terangkat dari bumi ini, dari dunia ini, dia berkata kepada murid-muridnya, kalian harus menerima kuasa. Roh Kudus akan dicurahkan, tapi kalian juga harus menerima kuasanya. Dua hal ini, berarti kalian akan melanjutkan apa yang telah kumulai. Kalau saudara ingin dipakai oleh Tuhan, dua hal ini harus menjadi realita. Dengarkan saya. Dari apa yang dikatakan oleh Paulus ini, Tuhan tidak bergantung kepada apa yang ada pada saudara. Tidak bergantung. Tapi Tuhan sangat bergantung. Tuhan, Allah kita sangat bergantung kepada apa yang dia bisa perbuat seharusnya buat hidup saudara. Apa yang dia bisa berbuat? Roh Kudus, kuasa. Dia tahu bagaimana supaya Maria bisa mengalami itu. Roh Kudus turun, kuasa Allah yang paling tinggi akan menaungi dia juga. Bagaimana? Dia hadir ketakutan. Dia hancurkan semua kekuatan lahiriah, pemikirannya dia. Inilah yang Allah kehendaki. Jadi Allah mengurapi Paulus untuk melakukan pekerjaan itu. Ketika dia pergi ke padang pasir di Arabia, berpuasa berdoa, lalu menerima kemuliaan, misteri Allah yang Maha Kuasa. Dan dia kemudian mengutusnya, memberikan pengalaman ke Korintus. Dia tetap konsisten. Yang selalu dia datang. Dia tidak datang membawa berita tentang orang di sana seperti apa. Dia tidak membawa itu. Tetapi dia tetap mengandalkan demonstrasi kekuatan dan kuasa daripada Roh Allah. Amin. Saudara tentu siap. Ada banyak orang yang memakai kekuatan, memakai Roh Kudus untuk kepentingan diri sendiri. Tapi apa yang Paulus dia katakan, aku tidak mau untuk melihat diriku sendiri. Diriku yang lemah, mataku yang bermasalah, tubuhku yang kecil. Lalu latar belakangku yang menimbulkan problem. Dia orang Farisi, dia pembunuh jemaat. Tapi dia selalu mengandalkan demonstrasi daripada kuasa, demonstrasi daripada Roh Tuhan dan kuasa daripada Rohnya. Mengapa? Karena tujuannya dia tahu tujuannya Allah. Yaitu supaya mereka bisa diyakinkan, mereka bisa melihat bukti bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja melalui firman yang mereka dengar, sehingga iman mereka berdiri teguh dengan benar karena kuasa Roh Kudus. Jadi dengarkan saya. Paulus mengatakan, saya tidak mengajarkan kalian untuk bagaimana menerima kuasa untuk berpikir yang positif. Supaya saudara bertumbuh dengan melalui hikmat manusia dan hikmat dunia. Bukan. Supaya saudara mengandalkan demonstrasi daripada Roh Allah dan kuasanya. Jadi ini adalah satu dimensi. Dimensinya Allah yang mau dan pas, cocok untuk dimiliki oleh seorang manusia, oleh manusia, supaya dalam hidupmu engkau bisa mengalami terobosan spiritual. Amin. Arti kata terobosan, tidak ada yang membatasi engkau. Apa saja engkau bisa putar balikan apa yang iblis
sudah kerjakan, sudah bangun. Kau bisa putar balikan itu. Tidak ada yang bisa membatasi kau. Yesus membuktikan sebagai manusia dia dicobai oleh iblis. Setelah dia berpuasa 40 hari. Bukan dia dicobai iblis baru dia berpuasa. Bukan. Bukan dia dicobai iblis ketika dia masih kenyang. Ketika seluruh unsur alamiah dia sudah menjadi lemah dan tidak berguna. Dia dicobai oleh iblis. Dan dia menang. Jadi hanya satu yang Allah inginkan. Iman itu dari orang-orang itu bisa berdiri bukan atas hikmat manusia, tapi dari mendengarkan firman yang dibawa oleh Roh Kudus, yang dibawa menurut kuasa Roh Kudus. Oleh siapa? Oleh engkau. Karena hanya engkaulah yang bisa mendemonstrasikan Roh Tuhan dan kuasa Roh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, firman yang dibawa oleh Roh Tuhan dan kuasa Roh Tuhan ada di dalamnya. Firman itu firman yang dibawa itu pernah disampaikan ketika bumi ini gelap gulita, samudra raya. Lalu firman itu menyatakan, jadilah terang yang dibawa oleh Roh Tuhan. Maka terang itu pun jadi. Kuasa Allah ini bisa terlihat. Ingat saudara, kuasa Allah akan membangun, akan membuat firman yang kau dengar itu menjadi iman yang teguh. Dan iman saudara akan berdiri teguh. Dan dengarkan saya, iman yang berasal seperti ini, iman yang terjadi pada diri orang di mana engkau layani seperti ini, iman seperti ini, itu adalah iman yang akan mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu iman kita. Iman saudara bisa mencungkir balikan suatu kota, mengubah tatanan kota. Itu sebabnya 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman yang dimaksud adalah iman yang mengalahkan dunia. Kuasa Allah ini terlihat, terbukti. Dia mengubah hati, dia mengubah kehidupan saudara, mengatasi kecenderungan yang kuat terhadap dosa. Mengatasi kecenderungan kuat terhadap dosa, itu adalah areanya Allah. Menundukkan kekuatan jiwa saudara, sehingga setiap orang itu bisa menjadi ciptaan baru. Berarti saudara sekarang bisa menjadi gerejanya yang bisa memanifestasikan sama seperti gereja pada mula-mula. Jadi 2000 tahun yang lalu, gereja Tuhan itu tidak lahir bukan karena teologi, bukan karena organisasi. Gereja Tuhan bukan lahir bukan dalam denominasi ilahi. Gereja Tuhan tidak lahir begitu saja. Tapi gereja Tuhan itu lahir dengan cara yang unik. Tidak ada unsur alamiah sedikit pun juga. Tapi mengapa? Untuk menarik jiwa-jiwa, engkau memakai terus-menerus semua trik-trik dan strategi. Hal-hal yang alamiah, yang menarik kehidupan dia. Karena kehidupan orang kalau ditarik kepada hal alamiah, maka yang hadir di dalam gerejamu, orang-orang baru, itu adalah orang-orang alamiah. Yang sulit untuk diubah kehidupannya. Karena engkau yang menghentikan kekuatan, kuasa, dan peranan daripada Roh Kudus dan kuasa daripada Roh Kudus.
Jadi saudara bisa lihat apa yang Paulus ini. Mereka bisa buktikan. Apa yang terjadi pada diri Yesus terjadi pada diriku. Paulus seolah-olah berkata, Yesus pernah lapar, Yesus pernah letih, telanjang. Banyak orang melihat Yesus dalam aspek kemanusiaannya. Bahkan melihat dia mati di kayu salib, mencucurkan darah. Semuanya itu mereka melihat. Jadi semua orang melihat hal yang sama dengan manusia. Nah sekarang tinggal bagaimana dia membuktikannya. Bagaimana dia bisa membuktikan? Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Allah. Tapi mereka bisa membuktikan bahwa dia adalah firman yang ada pada mulanya. Luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur sekali ketika Tuhan menyatakan ini. Inilah kehilangan yang terhilang daripada mereka yang menyebutnya pada masa ini adalah disebut gereja. Dengarkan saya. Allah tidak tertarik kepada kehebatanmu untuk engkau bisa membesarkan organisasi gerejamu dengan jumlah jemaat yang banyak sekalipun juga. Engkau membangun sekolah, engkau membangun tempat-tempat, bahkan tempat-tempat bisnis, sentra-sentra bisnis. Engkau mulai mempengaruhi orang lain. Tuhan tidak terlalu tertarik. Tapi Allah tertarik untuk memberikan pemberdayaan ilahi. Kekuatannya yaitu melalui Roh Kudus, lalu melalui kuasanya supaya engkau bisa memasuki area-area di mana hanya Allah saja yang bisa menjangkaunya. Itu keinginan Allah. Meskipun Yesus mati di Kalvari karena memberikan hidupnya, tapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting dia bangkit. Dia bangkit dari semuanya. Dan murid-murid bisa memberikan buktinya. Tidakkah engkau tahu? Paulus belum pernah, menurut Alkitab, belum pernah bertemu Yesus. Paulus hanya mendengar bahwa Yesus mati. Paulus hanya mendengar bahwa Yesus bangkit. Paulus hanya mendengar bahwa Yesus naik ke surga. Bagaimana seseorang seperti Paulus, seperti saudara, bisa membuktikan bahwa dia adalah firman yang ada pada mulanya, yang bersama-sama dengan Allah, yang menjadi manusia, yang pernah menanggung lapar, haus, keletihan, tertidur, berdarah, mati, tapi dia tetap hidup. Saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Tanpa itu, mari kita kembali lagi kepada karakteristik unik ketika lahirnya gereja itu, saudara. Allah ingin engkau kembali ke sana. Allah ingin, mengapa kita harus kembali ke sana? Oh, apakah saya kembali ke masa lama? Bukan. Allah telah menunjukkan buktinya. Betapa dunia dijungkir balikan melalui kekuatan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus itu. Saudara pun bisa. Mari kita mulai pada hari ini. Amin. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Kau menunjukkan kepada kami, Tuhan, mungkin sesuatu yang salah dalam hidup kami. Tetapi engkau menunjukkan apa yang kau kerjakan di dalam kami ketika engkau melahirkan gerejamu. Hal yang luar biasa, hal yang unik. Ketika Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Tuhan, kiranya ini menjadi realitas saat ini juga. Kami tahu bahwa engkau mengirimkan, memberdayakan dengan kekuatan ilahi kepada kehidupan gerejamu pada saat ini juga. Siapa orang di antara saudara
saat ini datang dengan seruan kepada Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu, katakan aku tahu, bahwa Engkau terus mengalirkan kekuatan kuasa-Mu, kuasa ilahi-Mu kepada kehidupan gereja. Karena hanya gereja saja yang sanggup menyelesaikan pekerjaan yang telah Engkau tetapkan itu. Bapa, pada hari ini seberapa banyak di antara mereka yang menginginkan supaya apa yang pernah, pola yang sama, proses yang sama yang telah Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu, itu dikembalikan lagi menjadi realita perjalanan hidup kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Terima kasih untuk dimensi kesatuan. Terima kasih saat ini adalah zaman yang baru, yang segera kami merupakan orang-orang kunci untuk melakukan perubahan demi perubahan. Bapa, terima kasih untuk apa yang Kau supply dalam hidup kami. Terima kasih karena Kau memberikan Roh yang Kudus, menenggelamkan kami, membaptis kami, sehingga kami bisa memberikan bukti, meyakinkan dunia bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.